Got it. Oke. Sebelumnya kita kenalan dulu. Kalian tuh rombel apa? Komtingnya siapa? Kami rombel A, Kak. PBOA Rombel 2021. Iya, yang A. Terus komtingnya saya sendiri, Zahradika Dismunita. Panggilnya Zardik aja. Dosennya? Prof. Niken. Ya, Prof. Niken. Oke, baik. Saya Martin Adzayakti dari Biologi 2 atau Biologi B 2018. Terus satu lagi, Kak. Halo, halo. Halo. Suaraku masuk nggak, Tin? Masuk. Ya, perkenalkan nama saya Ray. Saya dari rombel yang sama Martin, sama Mas Martin. Jadi saya satu rombel sama Martin ya, kebetulan. Ya. Dosennya dos bingmu. Yo, ngepasti dos bingku. Oh ya, Iya. tadi kan aku sudah chat sama Prof. Niken terkait sama jadwal. Nah, dari kalian sendiri ini sebetulnya yang jam praktikum itu jam 7 atau jam 1 siang? Jam 7. Yang Jadi, siangnya malah baru teorinya. Nah, itu tadi dari Prof. Niken sendiri itu beliau itu malah bilangnya bahwa yang jam 7 itu teori dan jam 1 itu praktikum seperti itu. Nah, nanti mungkin dari teman-teman bisa komunikasi lagi ke Prof. Niken baiknya seperti apa biar jadwalnya tuh pasti gitu ya. Mungkin besok bisa di-chat gitu karena kita hari Selasa sudah mulai praktikum gitu. Jadi dipastikan untuk jadwalnya itu kalian praktikumnya itu jam 7 atau jam 1 siang seperti itu. Halo? Halo. Iya, Kak. Ya. Terus terkait sama praktikum, jadi minggu depan itu sudah mulai masuk ke materi yang pertama atau pertemuan pertama. Jadi kan seharusnya minggu ini itu kan sudah mulai masuk untuk perkenalan terlebih dahulu ya. Tapi karena kemarin asistennya itu belum pasti, ya jadinya kita lewat Zoom aja gitu. Jadi untuk minggu depan teman-teman sudah bisa mulai ke lab. Itu nanti jamnya ditentukan terlebih dahulu atau dipastikan terlebih dahulu. Dan nanti waktu ke lab teman-teman diwajibkan ya seperti biasa waktu ke lab pakai jas lab, kemudian pakaian dan celana yang proper untuk masuk ke lab seperti itu. Kalau teman-teman nggak bawa jas lab nanti sepertinya tidak bisa mengikuti praktikum seperti itu. Terus selanjutnya nanti teman-teman itu nanti akan ada 3 buku yang harus dibeli ya. Kemungkinan nanti akan dibeli gitu. Jadi nanti dari pihak lab itu nanti akan menyediakan 3 buku. Buku yang pertama itu mengenai buku diktat teori. Jadi mengenai materi-materi untuk pembelajaran teori. Kemudian buku kedua itu ada diktat materi untuk praktikum. Dan yang ketiga nanti ada buku praktikum. Jadi buku laporan praktikum. Jadi nanti kalian laporannya itu buat di sebuah buku gitu. Jadi bukunya lumayan besar dan juga lumayan tebal gitu. Nah, nanti dari komtingnya sendiri bisa berkoordinasi dengan Mbak Warti gitu ya. Jadi nanti kalian akan mendapatkan 3 buku itu. Ya, terus masuk ke dalam materi sedikit ya tentang taksonomi hewan sendiri ini.
Jadi nanti teman-teman selama praktikum, nanti teman-teman akan banyak belajar mengenai tatanan taksonomi dan juga nanti mengenai klasifikasi hewan-hewan, mulai dari filum yang rendah sampai filum yang paling tinggi gitu ya. Jadi nanti akan diadakan beberapa pertemuan, biasanya itu nanti dari invertebrata itu masuk ke pokok pembahasan yang sebelum mid semester. Jadi nanti dari awal sampai mid itu bahasnya tentang invertebrata. Kemudian setelah mid sampai nanti UAS itu kita bahas mengenai vertebrata gitu ya. Jadi nanti akan dibagi menjadi 2 bagian besar itu, invertebrata dan juga vertebrata gitu. Mungkin Mas Martin mau nambahin, Mas? Oh, oke. Kalau materi kan nanti sudah ada di listnya. Pokoknya besok hari Selasa kita masuk materi bab Porifera, yaitu spons dan bunga karang, sekitar 12 pratakat, dan karena nanti akan ditentukan yang praktikum itu jam 7 apa jam 1, itu berpengaruh pada mahasiswa yang piket. Nanti akan dibagi kelompok untuk membagi piket praktikumnya. Piket praktikum seperti biasa menyiapkan bahan dan alat termasuk mikroskop, loop bila perlu, kemudian perabakatnya dan lain-lain. Ya, jadi nanti teman-teman bisa dibikin 6 kelompok. Jadi nanti setelah ini silakan buat kelompok, kemudian bisa langsung di-share ke grup aja. Jadi besok biar bisa langsung ada kelompoknya dan kita juga bisa nentuin siapa yang bakal piket pertama kali gitu ya. Untuk menyiapkan spesimen-spesimennya gitu. Kemudian di praktikum juga nanti akan ada pretest ataupun post-test. Jadi nanti teman-teman diharapkan menyiapkan 1 buku tulis untuk pretest ataupun post-test itu. Nah, nanti buku tulis ini diharapkan bisa sama sampulnya, itu 1 rombel disamakan aja, sampulnya mau warna apa. Kira-kira kalian mau pakai warna apa? Komting aja yang nentuin biar cepat gitu. Putih. Iya, boleh putih. Ya, jadi nanti kalian pakai warna putih ya. Misalnya kalian di semester kemarin udah ada buku pretest, itu boleh banget dipakai lagi daripada kalian beli buku lagi. Nah, mending kalian pakai buku yang sudah lama, kemudian disampul putih, dijadikan buku pretest taksonomi hewan seperti itu. Daripada kalian beli lagi. Iya, Kak. Terima kasih. Terus apa lagi ya? Terkait laporan khusus untuk taksonomi hewan, buku laporan atau buku kalian mengisi laporan nanti, itu nanti tidak dibawa pulang. Jadi nanti akan ada di lab. Jadi kalian mengharuskan untuk menyelesaikan laporan itu pada hari H atau pada waktu kalian praktikum, atau nanti kalian harus mencari waktu lain di luar jam praktikum. Jadi nanti kalian bisa berkoordinasi dengan saya atau dengan Mas Martin untuk menyelesaikan laporan. Ya, karena memang peraturannya seperti itu. Jadi buku tidak boleh dibawa pulang gitu. Kemudian apa aja sih di dalam buku laporannya? Itu mungkin Mas Martin bisa menjelaskan, Mas. Di buku laporan ini cukup simpel sih. Yang penting satu ya, ada gambar. Gambar itu meliputi gambar tangan, gambar objek kalian tulis tangan menggunakan pensil, cukup representatif dan ditunjukkan jelas bagian-bagiannya, ada kolom keterangan. Kemudian klasifikasi dan keterangan lain. Keterangan lain bisa meliputi
fungsinya dia dalam habitat atau siklus hidupnya dan Ya, ya, ya. seterusnya. Ya, semua itu. Nanti Ya, kalau gimana? Tin, Ya, kau cek dua anu gak? Bukumu taksonomi hewan, jauh ora laporannya. masih ono. Nah, kue nanti coba di foto satu halaman, nanti ditujuin ke teman-teman biar mereka ada gambaran gitu ya. Soalnya aku Ya. tidak, ya. Ya, jadi nanti ada gambar, nanti space-nya untuk gambar itu lumayan besar, jadi teman-teman harus menggambarnya yang besar gitu ya. Jangan gambar kecil, nanti tidak jelas gitu ya. Jadi harus gambar yang besar dan juga representatif gitu ya. Kemudian ada keterangan, jadi nanti bagian-bagian tubuh penting yang sesuai dengan klasifikasinya itu, yang menunjukkan bahwa dia masuk ke dalam klasifikasi tersebut. Nah, itu nanti juga harus ditunjukkan keterangan-keterangan yang ada di tubuhnya. Kemudian yang satu lagi tadi ada klasifikasi, mulai dari film sampai ke spesies gitu ya. Untuk klasifikasi nanti teman-teman boleh cari di internet, tapi diusahakan jangan memakai Wikipedia gitu ya. Jadi nanti teman-teman pakai web klasifikasi yang bagus dan yang terpercaya. Apa Tin? Ada nggak Tin? Referensi untuk klasifikasi? Aku lupa ya. Bisa pakai ITIS. Ya, ITIS Aku sering Gov. pakai ITIS. ITIS Gov. Terus ada satu lagi, aduh. Ya, nanti besok diberitahu saja waktu praktikum. Ya. Jadi nanti kalian itu waktu di ruangan itu nanti kalian gambarnya kan berkelompok ya. Jadi nanti spesimennya itu sudah ada di meja masing-masing. Jadi ada di meja tiap kelompok gitu ya. Nanti yang muter itu kalian gitu. Jadi nanti kalian setelah selesai gambar di di meja tertentu, nanti kalian bisa move ke meja selanjutnya gitu untuk menggambar spesimen yang lain. Jadi nanti mungkin setiap spesimen nanti akan diberikan waktu beberapa menit untuk menggambar gitu. Terus apa lagi ya? Apa lagi Tin? Kira-kira Tin? Mungkin itu sih. Sebaiknya dibicarakan lagi. Soalnya tentang ini, tentang penyelesaian laporan. Karena lab taksonomi hewan sekarang itu dipakai buat taksonomi hewan itu sendiri. Terus mata kuliah STH, baik praktikum dan teori. Oh, STH di Kuno juga? Kemudian teori kultur jaringan. Soalnya sejak D1 kemarin diambil alih IPA, biologi nggak banyak kebagian space gitu buat kuliah di D1. Akhirnya perkuliahan dipindah ke lab semua. Ya. Ya teman-teman, jadi kalian harus pintar-pintar buat nyelesain laporan ya. Jadi kalian harus pintar-pintar cari trik bagaimana biar bisa menyelesaikan laporan itu. Misalnya di hari besok Selasa itu kan materinya pola dan juga Coelenterata gitu ya. Nah, satu hari sebelumnya nanti biasanya dari asisten itu sudah memberikan list spesies yang harus kalian gambar dan harus kalian cari gitu ya. Nah, mungkin nanti di satu hari tersebut teman-teman selain belajar untuk pretest itu nanti juga bisa mulai untuk mencari klasifikasi dari spesies-spesies tersebut gitu ya. Tapi nanti untuk menggambar kalian harus menggambar sesuai dengan yang ada di lab gitu ya, spesimen yang ada di lab. Jadi kalian tidak diperbolehkan untuk menggambar melalui internet. Karena nanti juga ada untuk menyelesaikan laporan itu kalian butuh gambar pembanding. Nah, gambar pembanding itu nanti yang baru diambil dari internet gitu. Nah, jadi tenggat laporannya itu selama 1 minggu itu. Jadi misalnya besok Selasa ini kalian Porifera dan juga Coelenterata. Nah, berarti minggu selanjutnya itu kalian Porifera dan Coelenterata itu sudah selesai waktu pertemuan selanjutnya gitu. Nah, jadi di antara space 1 minggu ini ya kalian harus pintar-pintar buat nyelesain gitu ya. Kalau misalnya waktu hari kalian belum bisa nyelesain laporannya, ya jadi kalian harus nyari waktu kosong di mana nanti antara saya atau Mas Martin bisa nemenin kalian gitu buat garap laporan kalian yang belum selesai gitu. Gitu sih. Kalau triknya itu biasanya
kalian tuh menggambar dulu. Jadi menggambar serepresentatif mungkin gitu. Jadi gambarnya tuh nggak perlu bagus-bagus sampai harus diarsir, sampai harus ya sampai bagus itu nggak usah. Yang penting representatif gitu. Tapi ya jangan kecil, jangan jelek juga gitu. Nah, kalian gambar dulu semua kalian gambar dulu semua spesimennya. Nanti setelah itu baru kalian isi keterangan-keterangan lainnya yang kurang gitu. Jadi kalian jangan gambar terus habis itu ngisi keterangannya itu mungkin terlalu lama ya. Jadi mungkin kalian bisa menggambar terlebih dahulu sampai selesai, kemudian baru diisi klasifikasi dan juga keterangan-keterangan lainnya gitu. Oke, mungkin sampai sini dulu dari teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Dipersilakan. Kak, izin tanya, Kak. Ya, nama sama NIM ya? Iya, namanya Diah Puspitasari, NIM-nya 440142104. Untuk penyelesaian laporan kan tadi di lab ya. Nah, itu tuh masing-masing anak menyesuaikan waktunya terus pergi ke lab apa bareng-bareng didampingi sama kakaknya gitu. Ya, jadi untuk penyelesaian laporannya itu kalian harus bareng-bareng gitu satu rombel. Jangan sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri ya nanti ngurusin banyak gitu kan. Jadi kalian harus bareng-bareng gitu. Kalian serombel ditentuin dulu kapan bisanya, terus nanti baru koordinasi sama kami berdua. Nanti baru bisa mulai mengisi laporan gitu. Jangan sendiri-sendiri gitu, bareng-bareng. Baik Kak, terima kasih. Ya. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Kak, kemarin tuh pernah ada namanya Lita, NIM-nya 44014211033. Nah, kemarin itu kalau nggak salah kelasnya tuh udah dibagi jadi 8 kelompok, Kak. Apa mungkin diganti jadi 6 kelompok lagi? Soalnya seingat saya tuh sudah dibagi jadi 8 kelompok, kalau nggak sama Bunikan ya sama Mbak Warti gitu. 8 kelompok itu kalian disuruh siapa? Seingat saya kalau nggak sama Bunikan ya Mbak Warti kemarin, Selasa, minggu yang ini. Oh. Ya nanti sebetulnya itu kan kelompok kan untuk memudahkan kalian nanti dalam rotasi waktu gambar juga, dan juga sebetulnya buat bantu piket gitu. Sebetulnya ya nggak apa-apa sih, sah-sah saja kalau misalnya dibuat 8 gitu. Nanti mungkin dikoordinasikan lagi sama Mbak Wati gitu. Kalian buat 8 dulu aja nggak apa-apa. Kalau misalnya dari kata Mbak Wati sama Prof. Niken seperti itu. Nggak apa-apa. Buat 8 dulu aja. Oke, Kak. Makasih, Kak. Ada pertanyaan yang lain? Permisi Kak, izin bertanya. Saya Nurul Esmiani, presensi 44, NIM 4401421043. Berarti penilaian lapraknya itu di hari pas praktikum gitu. Jadi pas praktikum buku lapraknya dikumpulin dulu, terus dinilai, terus dibalikin lagi. Ya Kak, gitu. Buat dibalikin lagi, terus buat gambar lagi. Jadi untuk penilaiannya itu waktu kalian sudah selesai semuanya. Jadi sudah selesai gambar, udah selesai keterangan dan keterangan lain-lainnya gitu. Jadi penilaiannya waktu akhir gitu. Nanti mungkin untuk konfirmasi biar nanti kalian di lab itu juga harus kerja, mungkin kalian harus menyelesaikan paling enggak 80 menyelesaikan gambar ya, menyelesaikan gambar paling enggak 80% dari jumlah spesimen gitu ya. Misalnya nih spesimennya ada 10, berarti paling enggak kalian ya harus selesai 8 gambar gitu. Itu untuk konfirmasi aja. Tapi nanti untuk penilaiannya pastinya nanti waktu sudah terakhir gitu. Jadi kalian sudah selesai semua, kemudian baru dinilai oleh para asisten gitu. Paham Mbak? Pas udah selesai semuanya itu minggu depannya ya Kak?
Ya, pokoknya dalam rentang 1 minggu itu kalian selesainya kapan gitu. Oh, Nah, ya, kesepakatan dalam rentang 1 minggu itu. ya. Oh gitu. Terima kasih, Kak. Yes. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kayaknya kita perlu koordinasi sama itu loh, Mbak Wahti lagi. Apa, Tin? Terkait apa, Tin? Terkait yang penilaian dan penyelesaian laporan. Iya. Soalnya Itu, aku kan kemarin ikut ngasisten di kelas Jumat, itu kelasnya Alia. ya kelas ya. Itu kurang direkomendasikan supaya menyelesaikan di lab karena terlalu sibuk gitu jam operasi lab. Oh, soalnya kemarin beberapa rombel itu juga ada yang gitu juga, ada yang harus menyelesaikan di lab dan juga ada yang boleh dibawa gitu ya. Iya, mending kita koordinasi aja biar satu angkatan takso ini serempak gitu peraturannya sama, biar nggak ada kayak iri gitu kok yang lain boleh dibawa pulang terus kelas ini nggak boleh, kan nggak enak di kita sama di kalian gitu. Iya. Ya, nanti akan didiskusikan lebih lanjut, tapi mungkin untuk minggu depan kalian ya sebisa mungkin dimaksimalkan ya untuk menggambar dan juga memberikan keterangan lain-lain gitu. Ya. Nanti untuk contoh formatnya terkirim di WA. Ya. Karena untuk sementara ya kami kurang tahu apakah Sensnet besok sudah bisa diambil buku laporannya. Kalau belum berarti kalian harus ngeprint sendiri ya. Formatnya seperti yang nanti akan saya kirimkan. So, bio. Ya. Ada pertanyaan lagi mungkin dari teman-teman yang lain? Nah, itu bisa dilihat teman-teman format laporan yang dikirim sama Mas Martin. Di situ ada space gambar, ada buat ngisi klasifikasi, ada keterangan dan juga keterangan lain. Nah, dan semua itu harus lengkap seperti itu ya. Untuk gambar kalian pakai pensil nggak apa-apa sih. Tapi nanti untuk keterangan dan juga klasifikasi itu pakai ballpoint ya. Kak, izin bertanya. Saya Nurul Azza, NIM belakangnya 056. Itu kan kita perlu gambar pembanding. Nah, gambar pembandingnya itu perlu dibawa di hari pertama praktikum apa kayak tetap terserah di rentang waktu seminggunya itu? Terserah di rentang kalian revisi itu sih. Biasanya gambar pembanding kan di foto, maksudnya foto preparat asli biasanya. Ya berarti ditempel langsung ke bukunya gitu kan, Kak? Iya, Kayak digambar. Iya. Perintilan gitu lah. Oh iya, makasih, Kak. Oh ya, terkait sama tadi pretest dan juga posttest, kalau misalnya nilainya di bawah 70, kalian mau ada perbaikan apa enggak? Apa kalau jelek ya wes jelek wae gitu? Perlu, Kak. Ya berarti nanti mungkin gimana disetujuin aja gitu ya. Mungkin kalau misalnya di bawah 70 apa 75? 65 10 boleh. aja kali, Kak. 65 SDW 70. Alah, pretestnya gampang kok, nggak susah nggak. Di bawah itu aja ya, 75 aja ya. Karena kan nanti soalnya kan mungkin ada poin. Nanti nilainya mungkin ada yang setengah, ada yang bla 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 bla.
Kalau misalnya nanti nilai pretestnya di bawah 75, berarti nanti apa mau itu review jurnal perbaikannya. Iya, halo. Gimana Kak, bisa diulang? Kalau misalnya kalian di bawah 75 nilai pretestnya, itu nanti kalian review jurnal terkait sama materi yang di pretestkan gitu atau diposteskan gitu. Gimana? Iya Kak, gitu Setuju. aja, setuju. Ya, gitu. Jadi nanti kan mungkin hari itu juga nanti kan pretestnya atau postesnya kan langsung dinilai. Nah, nanti kalau misalnya kalian dapat di bawah 75, otomatis sehari setelahnya itu sudah harus mengumpulkan reviewnya ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Oh iya, ada satu lagi terkait sama toleransi keterlambatan ya untuk masuk ke dalam lab. Karena ini kan sudah mulai offline juga. Jadi kalian juga harus bisa mulai disiplin waktu untuk masuk ke lab. Karena nanti kita kan juga ada pretest gitu. Mau toleransi keterlambatannya berapa menit? 10 menit kira-kira cukup nggak? 15 menit, Kak. 15 menit itu kelamaan loh. Nanti soalnya takutnya kalau misalnya kalian terlalu lama, nanti takutnya kalian gambarnya itu nggak selesai gitu. Kan kalian harus pretest dulu gitu. Iya, ya udah 10 10 menit menit Kak. nggak apa-apa Kak. Ya, jadi 10 menit ya. Jadi nanti ditunggu sampai lebih dari 10 menit, kemudian nanti pretest akan dilakukan. Nanti apabila ada teman-teman yang terlambat di lebih dari 10 menit, berarti ya itu sudah menjadi konsekuensi teman-teman untuk ketinggalan pretest di beberapa nomor sebelumnya gitu ya. Jadi tinggal ikutin alurnya aja gitu. Oke, gitu aja ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau buku tuh harganya udah ada yang pas belum sih Kak? Kan waktu kemarin nanya tuh harganya katanya belum pas. Nah, itu kalau untuk buku sendiri harganya dari asisten belum dikabarin sama Mbak Warti lagi untuk harga bukunya. Belum dikabarin lagi. Oke Kak, terima kasih. Tin, kamu punya kan nggak, Tin? Punya buku nih nggak? Oh, yang mana? Sing tiga nih, sing materi teori, materi praktikum, mbak laporan buku Yang laporan. materi teori hilang. Oh, hilang. Iya wes gak usah. Nek diisi bocah tapi balik. Oh, ya udah. Ya udah. Tapi laporan sama diklat praktikum masih. Yo, nanti difoto kewe gambar depan nih Kak Bi. Ya. Ada yang mau ditanyakan lagi dari teman-teman? Sudah cukup? Cukup Kak. Oke, kalau cukup nanti kita akan bertemu hari Selasa. Entah itu nanti di pukul 7 ataupun pukul 1 siang. Nanti Komting minta tolong untuk dikoordinasikan lagi dengan Prof. Niken ya. Dan juga nanti kalau misalnya kalian ada pertanyaan yang mau didiskusikan, boleh langsung aja ke grup atau bisa PC kami berdua, itu bebas kalau misalnya ada pertanyaan. Pokoknya nanti kita selama 1 semester ini diharapkan kita bisa belajar bareng karena kami para asisten juga di sini ikut belajar lagi, mengulang materi lagi gitu ya. Jadi kita belajar bareng-bareng. Nggak selamanya kita para asisten itu benar terus gitu. Jadi kalau misalnya nanti
dari kalian ada revisi, ada yang mau dibenarkan, ada saran ataupun pertanyaan, bisa langsung saja bilang ke kita. Kita belajar bareng-bareng aja. Kami juga masih mahasiswa ya. Cuma Ya. sudah pernah menempuh tutorial dulu. Ya. Ya, kalau sudah nggak ada pertanyaan lagi, mungkin Mas Martin bisa ditutup, Mas. Oke. Terima kasih atas partisipasi kalian semua. Terima kasih Mas Ray yang sudah mengisi kontrak kuliah kita.